warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita lanjut pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang Nabi Muhammad selama di Mekah, ya kan? Terakhir di ancaman orang Quraisy. Puncak ancamannya itu pengen membunuh Nabi, ya kan? Kalau sebelumnya cuma ancam-ancam dibunuh udah lama, ancam-ancam dibunuh udah lama. Ada yang dengan sekedar ngancam, ya kan? Kemudian menyiksa sahabat, kemudian berbagai macam lah celaan dan seterusnya, tantangan. Kalau kamu Nabi, coba belah bulan, coba. Beberapa hal Nabi penuhi, beberapa hal enggak. Kenapa? Karena mereka cuma main-main, gitu kan. Oke. Terakhir di pembunuhan yang sebetulnya, ya kan? Jadi kabilah kaum Quraisy ini, kaum kafir Quraisy, selaku yang menguasai Mekah. Ingat, saya udah pernah nyampein bahwa nggak bisa sembarangan orang ngebunuh, ya kan? Kabilah A ngebunuh kabilah B, kabilah B berhak minta diat atau paling kerasnya apa? Balas dendam, perang, ya kan? Cuman kalau misalkan kaum kafir Quraisy dari awal pengen membunuh Nabi, terbunuh, maka yang paling minimal apa? Nama baik kabilah Quraisy tercoreng, ya kan? Jadi mereka cuman ngancam-ngancam aja. Cuman karena udah nggak sanggup sabar, ya kan? Nabi Muhammad makin berkembang agama dan pengikutnya. Akhirnya Abu Lahab ngumpulin orang-orang berbagai suku yang ada di Mekah. Ngumpulin buat apa? Membunuh Nabi. Jadi misalkan Nabi terbunuh nih, tiap dari kabilah tersebut mengutus satu orang buat apa? Buat menghunuskan pedangnya di tubuh Nabi ketika Nabi terbunuh. Biar apa? Biar semua ikut serta. Nah, jadi Abu Lahab ini berhasil ngumpulin mensatukan fikrah, mensatukan ide orang-orang kabilah Quraisy. Ya udah, setuju lah mereka, ya kan? Singkatnya, malam hijrah lah. Sebelum malam kita ke sorenya, ya. Turun malaikat Jibril mengabarkan, wahai Muhammad, kabilah Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Anda, ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad langsung pergi ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, yang sebelumnya Abu Bakar, ingat nggak? Abu Bakar, wahai Rasulullah, kenapa nggak kita hijrah sekarang? Wahai Rasulullah, kenapa nggak? Ya. Tapi apa kata Nabi? Belum turun wahyu, ya kan? Alasannya apa coba? Itu yang anak kebah kemarin di Madinah, ya kan? Di Madinah lagi terjadi perang Bu'ath, ya. Padahal kondisi udah genting tuh. Nabi Muhammad ketika diminta dari awal Abu Bakar ngelihat sahabat udah disiksa, kata Nabi, sabar, kita belum ada perintah. Nah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Di perang Bu'ath. Kalau misalkan Nabi langsung hijrah, ya kan? Di tengah kondisi Madinah yang sedang carut marut, ya kan? Makin nggak jelas kan, makin kacau kan. Hikmahnya apa? Dengan ditunda, ada kabilah dari Aus dan Khazraj yang pergi ke Mekah, ya kan? Gunanya apa? Mereka meminta Aus minta tolong ke Abdul Muthalib, Walid bin Mughirah, ngebantu kaum Aus memerangi si kaum Khazraj. Itu perang terakhir Aus dan Khazraj, ya. Itu perang terakhir. Oke. Cuman Walid ini nggak setuju. Mereka lagi ngurusin Nabi baru nih. Ini di satu sisi Abdul Walid mempertimbangkan ini, kalau kita ketahuan info, kalau misalkan beredar kabar tentang kaum Mekah, ya kan, sedang mengurus Nabi baru nih, ya kan, yang dimana Nabi ini dia mencerai-beraikan istri dengan suaminya, memisahkan seorang anak dari ibunya dan seterusnya lah, ya kan? Malu kabilah Quraisy. Kenapa? Karena mereka nggak becus ngurus satu orang aja. Malu sih Abdul Malik. Jadi mereka mau fokus ke
satu orang ini nih, kan? Yang inna hadzal syai'un ujab tuh, kan? Nabi Muhammad bawa satu Tuhan. Ya udah akhirnya mereka pulang, Aus pulang nih, Murajaah dikit lah, Aus pulang. Terus walaupun pulang dengan tangan hampa, nggak punya nggak ada pasukan lah, nggak ada bantuan lah. Minimal mereka ada info. Nah, info yang Aus padahal sedang berperang sama Khazraj, ketahuan sama Khazraj, ya kan? Yang dimana Aus dan Khazraj udah diancam sama orang Yahudi, kami akan memerangi kalian, kata orang Yahudi, ya kan? Akhirnya kaum Khazraj langsung pergi ke Mekah ketika bulan haji. Bulan haji, setelah menunaikan ibadah haji udah lama ya. Mereka langsung menjumpai nabi baru, cari info, ya kan? Akhirnya sampailah info kepada Nabi, ada orang yang pengen masuk ke agama Nabi. Nabi bawa mereka ke Aqabah, melakukan baiat. Terjadi baiat Aqabah. Tapi belum tahun itu, ya kan? Nabi bilang apa? Tahun depan kalian pergi sini, ya kan? Akhirnya pulang Khazraj ini, ya kan? Pulang ke Madinah. Tahun depannya mereka haji lagi, tahun depan haji tahun depan. 9 orang dari Khazraj, 3 orang dari Aus berangkat ke Mekah. Ketemu sama Nabi di Aqabah, di baiat. Kalian nggak boleh menyekutukan Allah, kalian nggak boleh melakukan kejahatan lah, gampangnya gitu lah ya. Setuju, pulang mereka, ya kan? Kemudian tahun depannya lagi, Aus dan Khazraj ini udah berdamai. Ya udah, kita mendingan daripada diperang sama Yahudi, ya kan? Yang orang Aus dan Khazraj mengatakan apa? Orang Yahudi lebih berbahaya daripada musuh. Padahal satu kampung di Madinah, Yasrib. Akhirnya Aus dan Khazraj berangkat dengan 75 orang, ya kan? Berbaiat pada Nabi. Baiat kedua isinya apa? Tentang setia kepada Nabi dan seterusnya. Nah, baru kemudian turun perintah untuk hijrah. Nah, itu singkatnya. Nah, turun perintah hijrah, ya kan? Turun perintah hijrah. Hari hanya. Sorry, tadi kan Nabi ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, yuk kita hijrah. Nah, ini udah datang waktunya nih, udah tiba masanya, udah timingnya udah tepat nih, kan? Oh, segera langsung Abu Bakar yang udah dari jauh-jauh hari ya, Abu Bakar mempersiapkan 2 kuda, kan? Kuda apa unta, Pak? Unta kayaknya, ya kan? Ya udah, akhirnya Nabi Abu Bakar mempersiapkan. Nabi langsung balik ke rumah, mewasiatkan pada Sayyidina Ali. Ini masyhur nih, ya kan? Wahai Ali, sekarang kamu gantikan posisi saya di tempat tidur untuk mengocek orang-orang Mekah. Siap Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali enggak ada, tapi kan enggak ada. Sami'na wa ta'na. Kan? Itu namanya cinta. Ya, kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad. Para sahabat kepada Nabi Muhammad. Langsung Sayyidina Ali berselimut, kan? Nah, akhirnya kemudian enggak sempat keluar, tiba-tiba datang kaum Quraisy bersama kabilah-kabilah yang lain dan nunggu di luar. Muhammad di kamar nih, di rumah ya. Mereka nunggu sampai Nabi keluar. Begitu keluar langsung ditebas. Itu program awalnya gitu, planningnya kan. Ya udah, akhirnya apa? Gimana ayatnya tuh? Ya kan? Ya mereka nggak bisa ngeliat Nabi, ya kan? Akhirnya Allah tutup mata mereka. Ada yang mengatakan Allah membuat mereka tertidur gitu kan. Nabi keluar santai aja, ya. Ada pasir-pasir loh, Nabi ambil, kemudian diletakkan di atas kepala mereka sebagai penghinaan. Nggak becus kalian. Makanya kalau mau perang jangan ngantuk. Kopi lu kan. Tiduran semua, ketiduran. Ya udah, pergi sama Bakar. Jalan tuh ke Gua Tur, ya kan? Terus mereka baru sadar, udah nggak ada lagi Nabi Muhammad. Terus nanti ini panjang nih kalau mau diceritakan. Ingat ya, kita cuman ngasih gambaran umum. Kalau kita ngasih cuman pembahasan detail tentang Nabi bagaimana di Gua Tur, itu satu pertemuan.
Ya, ingat saya cuma ngasih gambaran ke kalian biar mudah ketika baca kitab sirah, ya nggak? Sama. Ini ntar yang di Gua Hira ini yang mungkin beberapa hal yang jarang orang ceritakan akan saya sampaikan. Yang kalau yang misalkan Nabi Muhammad nanti bersama Abu Bakar ketika masuk Gua Sur itu ada ini ngecek itu kalian udah bisa inilah, udah paham lah, ya. Nah, ngapain 3 hari 3 malam Nabi bersama Abu Bakar di Gua Sur? Nah, itu yang ini jadi dalil orang-orang sufi ini. Jadi Abu Bakar itu nggak kayak kita misalkan 2 orang nih kan ngobrol-ngobrol hal nggak jelas gitu kan, ngobrol tentang apalah gitu kan. Ini nggak, Nabi sama sahabat dengan Abu Bakar itu mentalkin, katanya apa bahkan mengajarkan beberapa hal gitu, wirid-wirid lah gitu. Biar apa? Biar tatma'innal qulub. Kan Abu Bakar takut kan? Takut bukan takut sama orang Quraisy. Takut Nabi kenapa? Khafa alaihi. Ingat, khafa min itu takut kepada, khafa ala takut akan nanti Nabi kenapa-napa gitu. Ya. Oke, singkatnya kalau lebih detailnya kalian baca di fikih sirah bagus ya. Kan? Itu hikmah kenapa Nabi di Gua Sur berapa lama gitu kan. Menurut Burdah, fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima. Fasidqu itu siapa? Fil ghar wasiddiq lam yarima. Ya. Nabi dengan Abu Bakar menetap di Gua Sur. Singkatnya kaum. Jadi sebelum Nabi berangkat udah berangkat duluan beberapa orang ngabarin bahwa Nabi udah OTW ke Madinah. Ya kan? Yang kalau kalian nonton film, ya kan? Itu udah agak siang. Kan dari Mekah ke Madinah jauh tuh. Ya enggak? Jauh. Kan jauh. Sekitar 5 jam, 6 jam lah. Pakai bus itu sekitar 8 jam. Nah, scene-nya kalau di YouTube itu kan siang-siang ya enggak? Ada orang dia naik ke pohon kurma buat apa? Ngelihat Nabi dari atas. Udah tiba tuh belum? Udah lama nunggu tuh, ya kan? Nah, sampai dari kejauhan nampak 2 orang. Ini ada kejadian juga nih ketika Nabi pergi ke Madinah. Itu nggak sesimpel itu, ada pengejaran kayak gitu. Dan jadi Abu Lahab mengadakan sayembara, siapa yang mampu menemukan si Muhammad hidup atau mati, saya berikan kepada dia apa gitu. Itu banyak lah, kalian baca di kita nggak cukup waktu, ya kan? Singkatnya tibalah Nabi Muhammad di Madinah, disambut dengan tala'al badru alaina ila akhirih, ya. Kemudian Nabi singgah di rumah Abu Ayyub. Dan yang ketika tiba di Madinah itu para sahabat sudah sangat bergembira lah, ya. Wahai Rasulullah, singgah di rumahku gitu. Akhirnya kata Nabi apa? Biarkan unta ini kemana dia arahkan sampai singgah di rumah Abu Ayyub. Sampai nanti ada juga beberapa bocil-bocil ya, dari Madinah menyambut Nabi gitu kan. Wahai Rasulullah, kami mencintai kamu. Dan seterusnya. Nah itu ini udah selesai misi membunuh Nabi, Gua Sur juga udah selesai. Kemudian hijrah dan singgah di Quba. Sebelum di Madinah Nabi sempat singgah di Quba. Nah itu yang lama sejidun usisa ala taqwa, ya kan? Tamam. Quba itu nggak jauh dari Madinah. Oke. Kemudian sampai beberapa hari di Madinah, beliau membangun masjid. Tujuannya apa? Biar kita jadikan sebagai tempat nongkrong para sahabat gitu. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbincangkan di masjid. Kemudian juga Nabi membuat piagam Madinah. Kan udah sampai di Madinah, ya kan? Sebelumnya pemimpin Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kalian harus ngeh ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia wafat meninggal atau mati tahun 9. Ya. Nah, dia tuh merasa kegeser posisinya gara-gara datangnya Nabi. Icah lah. Nah, Nabi bikin piagam Madinah.
Tujuannya apa? Yang pertama ingat, mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Walaupun sebelumnya Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj, dan itu juga nggak gampang. Sebagaimana yang udah Anda sampaikan di pertemuan pertama, tukar calon pertama, ingat nggak? Ya kan? Nggak segampang. Makanya Nabi utus Mus'ab bin Umair, orang yang sangat merepresentasikan Nabi, kemudian jadi imam dan seterusnya lah. Nabi saudarakan Aus dan Khazraj. Udah, itu yang pertama. Aus dan Khazraj sesama penduduk Madinah yang sebelumnya berseteru, ya kan? Kemudian yang kedua, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Lewat jalur apa? Lewat jalur mewariskan harta benda. Ingat ya, kaum Muhajirin ke Mekah, yang hijrah, Muhajirin, hajara yuhajiru, muhajirun. Sedangkan kaum Madinah dinamakan kaum Ansar. Kenapa? Karena mereka membantu Nasara yang suruh, membantu Nabi, membantu para kaum Muhajirin yang berhijrah. Karena mereka meninggalkan sanak saudara dan harta-harta, nggak punya apa-apa. Kayak pendatang baru gitu. Orang pendatang baru ada bekal dikit kan. Nah, ini ditampung sama para sahabat yang dari Madinah. Mereka dinamakan dengan Ansar. Oke, mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Dengan cara apa? Mereka berhak mewarisi harta satu sama lain. Lihat betapa kuatnya iman para sahabat dari kaum Ansar sampai rela harta mereka diberikan kepada kaum Muhajirin, yang padahal notabene-nya mereka bukan siapa-siapa. Tapi karena kata Nabi. Nah ini nih, ya. Kapan iman seseorang sempurna? Ketika ana ahabbu ilaikum min hubbikum ila malikum wa ila auladikum wa azwajikum. Kecintaan kalian baru keimanan kalian baru sempurna ketika kecintaan kalian kepadaku melebihi kecintaan kalian kepada harta kalian, kepada saudara kalian. Lihat gimana iman kaum Ansar, ya kan? Oke. Nabi mempersaudarakan Ansar dengan Muhajirin lewat jalur mewarisi, ya. Ntar yang akan dibatalkan di tahun berapa tuh, Pak? Ya, ntar ada turun ayat bahwa hukum waris mewarisi itu harus lewat jalur darah. Oke. Itu nggak perlu panjang. Nah, piagam Madinah. Terus udah yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, mempersaudarakan, bikin satu piagam yang mengikat kaum Madinah antara kabilah A dengan kabilah B. Singkatnya gini, kaum muslimin dengan kaum Yahudi, gampangnya gitu lah. Atau beberapa kaum yang Aus yang enggak masuk Islam. Ya, banyak dari kaum Ansar yang masuk Islam. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair ini beliau mampu megang kepala sukunya nih. Mu'adz bin Jabal sama apa? Kepala sukunya langsung yang dipegang. Abdullah bin Ubay bin Salul tuh juga di antara kepala suku Aus. Walaupun dia tidak menampakkan, dia memperlihatkan hal-hal yang bagus, tapi ada kecemburuan kepada Nabi gitu. Karena dia udah menggeser posisi Nabi, ya. Dia antara bersekutu dengan kaum Bani Qainuqa Yahudi. Dah. Nah, ini kan juga gitu tuh. Kalau kan Mus'ab bin Umair kenapa jalannya lebih lancar? Di antaranya adalah karena beliau mampu megang kepala sukunya. Yang di atasannya lah. Kalian kalau mau misalkan mentakdim, ya kan, ngajukan ngelamar misalkan, jangan ke dia tapi ke orang tuanya, ya kan. Kalau kalian udah berhasil menaklukkan hati orang tuanya, kalian udah menang satu langkah. Ya enggak? Ya. Nah, ini bisa benar bisa salah nih. Berarti si Rifki udah membenarkan, dia udah pernah nyoba. Udah. Enggak. Oke, berarti apa? Berhasil megang kepala suku, ya kan? Megang kepala suku. Kemudian dibuatlah piagam Madinah. Kita harus saling menjaga Madinah dari serangan luar, ya kan? Nah, ini yang ngaruh ke
kenapa Nabi memerangi orang Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Ini saya sengaja bikin garis merah ya. Nah, kosong. Oke, membangun masjid di agama Madinah, ya kan? Ada Yahudi Madinah. Yahudi Madinah ada berapa? Ini satu, Kainuqa. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Sedangkan yang di luar Yahudi ada Aus sama Khazraj. Yahudi Madinah. Ntar ada muahadah, buat perjanjian damai dengan Yahudi. Ya kan sebelumnya Yahudi ada clash sama Aus dan Khazraj. Nah, sekarang udah selesai, kalian nggak boleh musuhan, bayan, ya kan? Nah, jalan cukup lama perdamaian ini, ya kan? Kemudian ini turun syariat perang karena kenapa? Kaum kafir Quraisy tuh, kaum kafir Quraisy mereka turun ayat perang karena kalau misalkan nih, ya kan, kaum Mekah ke tempat kalian ke Madinah, kalian berhak perang. Sebelumnya nggak boleh, tahan aja, sabar gitu. Nah, sekarang kalau ada serangan balas gitu, ya. Bagaimana tuh di Al-Baqarah kan? Haitsu taqtumuhum, dimanapun kalian dapati kalian perangi itu, faqtuluhum. Dan di tahun ini juga wafat Abul Walid. Siapa Abul Walid? Al-Mughirah, yang sepuh di Mekah, ya. Abul Walid itu dia ini pas mau wafat, pas mau meninggal dia bilang kayak gini, nangislah dia, nangis kan. Datang Abu Lahab, ya Abul Walid, ya, ma yubki, apa yang membuat kamu menangis? Ya. Kata Abul Walid, la akhafu ala mauti, la akhafu min mauti, sangat takut karena kematianku. Wa inna ma akhafu min intishari dini ibni Abi Kabasyah. Itu merupakan sebuah penghinaan. Ibnu Abi Kabasyah, anak daripada Ibnu Abi Kabasyah. Abi Kabasyah itu siapa? Suami daripada Halimah Sa'diyah. Nah, kan Nabi dipersusukan sama Sayyidah Halimah, ya kan? Jadi mereka mengatakan anak Abi Kabasyah, suami daripada Halimah. Itu merupakan penghinaan. Saya barusan ketemu sama orang yang Ibnu Abi Kabasyah. Yatakallamu yukallimuhu minas sama gitu. Dia ngomong sama langit gitu. Ada dia ngomong sama yang nurunin dia perintah kayak gitu. Ibnu Abi Kabasyah. Nah, saya takut tersebarnya agama si Ibnu Abi Kabasyah, Nabi Muhammad maksudnya. Anak daripada Abi Kabasyah yang merupakan suami Sayyidah Halimah Sa'diyah. Di mana Sayyidah Halimah Sa'diyah adalah yang mempersusukan Nabi. Ya. Ya kan, takut dia. Apa respon Abu Lahab? Kan? Inni dhaminun. Saya jamin gitu. Wallahi inni dhaminun. Saya jamin alla yadhhara dinuhu. Enggak bakal tersebar agama dia. Saya yang jadi jaminan, kata Abu Lahab. Ya, pilihan ya. Apa tuh? Percaya diri boleh. Tapi sadar diri penting. Nah, itu singkatnya di tahun pertama, ya. Kalian silahkan baca ini insya Allah setelah kita ngebahas semua. Ada beberapa tambahan yang lebih perlu kalian tambahkan. Ini biar kalian nggak sekali baca kaget gitu, banyak maklumat, ya kan? Fokus saja per tahun gitu. Nah, kalau mau buat muzakarah gitu kan, kalau di Madinah gampangnya bagi per tahun aja. Dalam satu tahun misalkan ada 5 orang atau 6 orang, ya kan? Ada 6 judul misalkan, ya kan? Bagi aja. Nah, kita baca 1 tahun pertama nih, ya. Tapi ingat jangan menggantungkan misalkan Pak Chan jadi
pembahas dari misi membunuh Nabi, kan? Yang si Hazimi misalkan Buathur dengan Abu Bakar. Yang ketiga misalkan Balia hijrah dan singgah di Kuba. Si Fatcan jangan cuman baca ini, dia juga harus baca ini. Biar apa? Biar mudah ketika disampaikan maklumatnya. Itu yang ketika ingat abang pernah buat muzakarah fikih sirah sama kawan-kawan Incung. Jadi yang jadi pemateri itu ya udah dia yang baca, kita yang cuma dengar. Jadi kayak kurang hambar aja. Bagusnya kayak mana? Bagusnya dia emang walaupun si A jadi pemateri di pembahasan ini, ya kan? Kita juga perlu ngebaca biar lebih terserap. Ya kan? Ilmu makin sering didengar, makin mengakar, ya kan? Oke, selesai tahun pertama, masuk ke tahun kedua hijrah Nabi. Ya. Oh ya, kita lupa ngebahas ini ya. Kenapa tahun hijrah menjadi patokan? Kenapa nggak tahun kelahiran gitu? Nah, kemudian tahun kedua perpindahan kiblat. Ini juga terjadi yang ayat apa? Ada sahabat sholat dengan dua kiblat, ya kan? Pertama ke Masjid Al-Aqsa, pindah ke Mekah, Ka'bah. Jadi Nabi udah lama tuh pengen dipindahkan kiblatnya. Kenapa? Karena Yahudi kayak kamu agama kamu kok sama kiblatnya sama kami gitu. Nah, Nabi itu udah dari hati Nabi itu pengen minta sama Allah supaya dipindahkan. Tapi Nabi nggak ngomong, nggak berani itu segan. Jadi apa? Cuman ngelihat langit aja, ngelihat langit gitu. Seandainya kiblat itu pindah, membatin lah. Tapi innahu alimun bidzati sudur kan? Allah tahu, udah tahu, cuman sabar. Mungkin ada hikmahnya biar silahkan orang Yahudi menghina kamu harus bersabar. Gitu. Ya. Itu sebetulnya udah ngebantah perkataan orang-orang yang mengatakan Islam itu disebar dengan perang. Nggak dikit-dikit dengan perang, enggak. Bahkan peperangan yang terjadi itu karena apa? Ada keonaran yang dibuat sama musuh. Ada niat yang ingin membunuh Nabi. Nabi respon. Nah, ini pengusiran Yahudi ini kan karena pengkhianatan. Pengusiran, nggak dibunuh. Ada juga yang dibunuh. Ya kan? Seandainya Nabi kan udah turun ayat perang kan. Kalau misalkan hanya karena dikucilkan, hanya karena diolok sama orang Yahudi, Nabi langsung membunuh. Kan misalnya langsung perang kan beda kan? Beda sama yang di Mekah. Ada percikan dikit, digedein, dipanasin lah. Perang, apa-apa perang. Ya. Terjadi perpindahan kiblat. Ya. Terus sahabat nanya, wahai Rasulullah, lalu gimana kami yang udah sholat ke Masjidil Aqsa, atau bagaimana sholat kami yang tadi 2 rakaat ke sana, 2 rakaat ke Ka'bah? Kata Nabi di ayat itu ayat kedua dari ini, Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan kalian. Gimana? Saya tulis di bawahnya. Wa kadzalika apa? Terus ayatnya itulah. Ya, Allah nggak bakal menyanyiakan amalan kalian. Misalnya, ya udah nggak apa-apa, biarin. Ya. Kemudian di tahun ini pula disyariatkan puasa Ramadan sama zakat. Ya kan? Kemudian, nah ini cuman perang-perang yang besar yang kita tentukan. Sebelumnya udah ada percikan nih dari orang-orang kaum kafir Quraisy, ya kan? Dan ntar sebelum perang Badar, ya, Nabi ada yang namanya Sawi kalau nggak salah. Adalah beberapa perang lah kan, perang-perang kecil. Tapi nggak jadi perang, nggak ada pembunuhan. Entah karena mereka kabur, entah karena salah jadwal gitu ya. Ngomong hari ini, datangnya besok gitu, ya kan? Setelah lihat kalender. Itu nggak jadi. Karena yang puncaknya di perang Badar. Perang Badar ini, ya, kalian baca di inilah di Google aja atau langsung ke referensinya bagusnya, ya kan?
biar nggak baca terjemahan. Ya nggak? Terdengar familiar ya? Langsung ke teks aslinya. Perang Badar 313 orang lawan 1000 orang kafir Quraisy, ya kan? Nah, dengan berbagai macam panjang lah kalau perang Badar tuh, ya kan? Ntar bantuan para malaikat dan seterusnya, ya kan? Nabi kan dapat ini, bukan Nabi dapat opsi, enggak. Nabi kan udah di Madinah, ya kan? kebiasaan ini jangan lupa nih, Mekah, ini Madinah, ini Syam, ya. Mekah, Madinah. Orang Mekah kan ke Syam dia kan, buat apa? Berdagang. Nah, pasti lewat jalur Madinah dong, ya kan? Nah, Nabi pengen apa? Harta rampasan yang pernah dirampas sama orang kafir Quraisy di Mekah, pengen diambil balik, pengen dirampas sama yang dirampas itu, pengen hak mereka, punya mereka gitu kan. Ini Nabi pengen mencegah karavan dagang punya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu cuma bawa karavan dagang aja, nggak punya pasukan. Akhirnya sampailah info bahwa Abu Sufyan mau pulang ke Mekah, ya kan? Nanti ntar dia berbelok ke daerah ini. Sampai info ke kafir Quraisy Mekah, ya kan, bahwa Nabi ingin mencegat karavan dagang Abu Sufyan. Mereka akhirnya apa? Mengerahkan pasukan. Tanya sama Nabi, yuk kita berangkat. Sahabat nggak tahu mau kemana. Ya udah berangkat gitu kan. Tiba-tiba turun ayat, ya kan? Nabi ngasih opsi, kalian mau mencegat karavan dagang atau lawan musuh nih. Jadi ada dua pilihan. Ya jelas lah, kita lihat pasukan kita berapa orang, 313 orang lawan 1000 pasukan. Ya jelas kalah lah secara main akal gitu kan. Tapi kata Nabi, akhirnya apa? Sahabat merespon, halla qulta lana an nuharib. Kenapa nggak engkau kabarkan terlebih dahulu bahwa kita akan berperang, kata para sahabat. Akhirnya turun ayat lah yang di Al-Anfal itu tentang perang Badar, ya kan? Sampai akhirnya nanti nih kaum dari kaum Ansar, khususnya bukan Mu'adz bin Jabal, sorry. Tadi saya bilang Mu'adz bin Jabal ya, pemimpin Khazraj. Siapa Pak? Bentar. Kata beliau, ini saya suka ini sama obrolan sama Nabi gitu. Sa'ad bin Mu'adz, sorry. Sayyidul Aus. Kata beliau, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya kan? Misalnya coba kalian gimana menurut kalian gitu kan? Enggak ada yang jawab. Ya kan? Nabi berpaling ke kaum Ansar yang lebih dominan jumlahnya. Langsung Sa'ad bin Mu'adz, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau pengen pendapat kami? Kata Nabi, "Na'am, ajal." Faqala Sa'ad, "Qad amanna bik wa saddaqna." Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan telah membenarkan apa yang kau bawa, ya. Wa a'tainaka 'ala dzalika 'uhudana, dan kami telah memberikan apa yang janji-janji kami penuhi. Ingat di Bai'at Aqabah, ya kan? Isinya apa? Mereka sangat menjunjung tinggi perjanjian. Nah, kaum kabilah Arab bukan tipe orang yang melanggar janji, ya. Mereka udah berani dan sangat berpegang dengan perjanjian, nggak kayak orang Yahudi itu pengecut. Buktinya apa? Baru sampai di Yathrib, ketika diusir sama kaum Romawi, dikejar, yang pertama mereka lakukan apa? Bikin benteng-benteng tuh. Dan benteng itu sangat besar. Bahkan sekelas Raja Romawi pun kewalahan buat ngadepin benteng itu. Tapi nanti di perang Khaybar, Nabi sama para sahabat berhasil merobohkan benteng itu. Ya. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz nih. Famdi lima amarakallah. Wahai Rasulullah, apa yang Allah perintahkan, kami siap. Ya. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau akan dengan kebenaran. Lau ista'radta bina hadzal bahr
fakhuttahu lanakhudannahu ma'ak. Kalau seandainya engkau wahai Rasulullah, ya kan, mengambil jalur laut, engkau berenang ke sana, ya kan, kami akan siap berenang bersama engkau. Enggak kayak orang Yahudi. Fadhhab anta wa rabbuk. Wahai Musa, pergi kamu sama Tuhan kamu. Faqatila. Gimana tuh? Nih ya. Faqatila inna hahuna qa'idun ya. Ini enggak. Law ista'radta bina hadzal bahar fakhuttahu lanakhudannah ma'ak. Wa ma nakrahu an takuna annal qal'adu bina gadan. Kami enggak takut untuk seandainya kami berjumpa dengan musuh. Misalkan nih, baru nyebrang lautan, tiba-tiba ketemu musuh, kami nggak bakal kabur, kami langsung, padahal lagi capek-capeknya, sanggup, gitu kata Sayyidul Aus. Inna la suburun 'indal harb, sulukun 'indal liqa. Kami orang yang menepati janji. Kami ini cowok tuh yang dipegang omongannya, ya nggak? Wala Allah yurika minna ma tuqiru bihi 'ainuk, fasir 'ala barakatillah. Ya, ayo kita berangkat. Maka Nabi pun bahagia, ya kan? Kalian bacalah nih, ya wajib nih. Nopal bentar lagi mau khatam ya. Oke ya. Nah, terus di perang Badar Nabi mengabarkan, ya kan? Masari'ul qaum, tempat-tempat yang akan terbunuh si A, si B, si C gitu. Ada sini juga siapa? Jadi lupa nama pembesar dari Quraisy. Dia nggak mau berangkat. Kenapa? Karena sebelum perang Badar, ya kan, ada Sa'ad bin Mu'adz yang tadi tuh, beliau haji ke Mekah. Itu nggak ada urusan, ya kan? Orang Quraisy punya masalah sama Nabi Muhammad. Jadi Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah buat berhaji kan, ketemu sama lupa siapa namanya pembesar itu kan. Dia ngomong, Sa'ad bin Mu'adz, wahai fulan, kamu nggak usah, kamu bentar lagi akan ada perang nih, kamu nggak usah pergi, bagusnya, karena Nabi mengatakan kamu akan dibunuh. Oh, paniklah dia kan. Nabi kan nggak pernah berbohong. Ini buktinya nih, mereka setuju Nabi jujur. Apa yang Nabi bilang tuh mereka percaya. Dan buktinya apa? Ketika Sa'ad bin Mu'adz bilang bahwa Nabi mengabarkan kepada saya bahwa kamu akan dibunuh di perang yang akan datang nih. Paniklah dia. Akhirnya ketika hampir terjadi perang Badar, ya, Abu Lahab nggak ikut. Ya. Abu Lahab, si Fulan yang tadi tuh, dia juga nggak pengen ikut. Cuman dihardik, kamu pembesar kok nggak ikut, gitu-gitulah. Ya. Akhirnya ikutlah dia dengan terpaksa, ya kan? Dan betul akhirnya meninggal tepat di tempat yang udah Nabi katakan, ini tempat mati si Fulan, ini tempat mati si Fulan, nggak ada yang meleset. Nah, kan? Itu apa kalau bukan kabar sadiq, ya kan? Dan itu disampaikan dulu baru kejadian. Kalian baca di Aqidah Kubra tuh punya Imam Sanusi tentang nubuat, bagus nih. Tentang perang-perang Romawi, perang-perang Persia itu udah Nabi katakan kelak akan terjadi perang ini, yang menang ini gitu. Ya. Udah selesai perang Badar. Kemudian semua tawanan itu, ingat nih, ini penting nih. Ada tawanan kan. Nah, tawanan ini ntar mau diapain sama Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar apa? Wahai Rasulullah, ini orang yang mau membunuh Anda. Ya. Masa ya Anda biarkan mereka hidup? Ya. Sini biar saya tebas, gitu kan? Kata Sayyidina Umar. Kata Abu Bakar, santai. Enggak. Minggir miskin. Santai, nggak usah slow gitu kan, jangan panik. Abu Bakar, bagusnya gini aja Rasulullah. Ini kan tawanan, kita merdekakan dengan tebusan. Akhirnya uang yang kita ambil itu kita jadikan sebagai sarana untuk membantu agama Islam. Oh ya juga, semua sahabat sepakat. Tapi turun ayat yang Allah setuju dengan Sayyidina Umar, ya kan? Banyaklah beberapa tempat yang Allah sangat setuju dengan Sayyidina Umar. Walaupun kelihatan kayak apa namanya itu?
ya kan. Tapi masalah ketika jadi khalifah sangat banyak kejadian-kejadian Sayyidina Umar yang walaupun melakukan ekspansi yang sangat sukses lah kan, tapi memerhatikan rakyat, ya. Karena pasti pernah dengar cerita seorang ibu yang manasin air yang isinya batu, ya kan? Datang Sayyidina Umar, ya. Ma amruki ya apa gitu kan, ya ummah fulan. Langsung dia ini, saya sedang masak air, ya kan, buat anak-anak saya biar mereka tidur. Emang apa yang sedang memasak? Batu katanya, ya kan? Semoga Allah memberikan hidayah entah kepada pemimpin kami Sayyidina Umar gitu kan, Umar Ibnu Khattab gitu. Agak dicela lah gitu kan. Langsung Sayyidina Umar kan sama asisten, ya kan, nggak pakai apa namanya itu, nggak bawa kamera, nggak ada, ya kan? Langsung pengawal tadi pengen bilang ini Sayyidina Umar gitu, kata Sayyidina Umar gitu, berhenti, ya kan? Langsung pergi ke tempat Baitul Mal, ya kan? Ngambil barang, mau diangkat sama ajudannya. Langsung marah Sayyidina Umar, kamu ngapain ngangkat ini? Kamu mau di akhirat nanti kamu tanggung beban saya gitu. Langsung nggak berani kan, dibawa sama Sayyidina Umar. Nah, walaupun beliau terlihat agak kejam, tapi ada hati yang sangat Hello Kitty, ya, yang sangat lembut lah dalam masalah sosial. Nah, itu tawanan dan teguran kepada Nabi. Ada hikmahnya bahwa Allah memerintahkan untuk dibunuh, nggak semua ya, yang cowok aja. Biar apa? Biar karena di Islam ini masih awal-awal berkembang, ya kan? Jadi biar kita nggak materialistis tentang uang duit mal, ya kan? Jadi Allah pengen menegaskan, gitu. Walaupun ntar sisanya ditawan dan dimerdekakan, dijual gitu. Nah, itu tentang perang Badar. Kemudian perang dengan Bani Qainuqa. Ingat ya, kita udah setuju sama piagam, ya kan? Tiba-tiba Yahudi Bani Qainuqa, ingat mereka sumber pendapatan pertama adalah besi, emas dan seterusnya lah. Nah, di satu kejadian ada seorang perempuan Muslim, ya kan? Di di pasar, ya kan? Ditarik jilbab sama si orang Yahudi Bani Qainuqa. Terus mereka ketawa-ketawa, gitu kan? Nah, ada orang lihat, orang Islam. Akhirnya mereka membunuh si yang tadi narik jilbab perempuan muslimah. Akhirnya dibalas sama orang Yahudi, dikeroyok, matilah si orang tadi. Akhirnya sampailah berita kepada Nabi. Akhirnya Nabi menyatakan perang dengan Yahudi Bani Qainuqa. Mereka langsung kabur ke benteng mereka. Akhirnya Nabi kayak ngepung selama 6 hari kalau nggak salah ya. Dibakar tuh kebun kurma orang Qainuqa. Ini Yahudi Bani Qainuqa termasuk yang paling kuat di antara semua Yahudi Bani Nazir dan ini Quraisyah yang paling lemah. Nah, ini Bani Qainuqa yang punya hubungan sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kenapa mereka nggak jadi perang? Karena negosiasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Muhammad, Abdullah bin Ubay bin Salul udah masuk Islam, cuma dia munafik, ya kan? Kata dia apa? Wahai Muhammad, bagusnya kamu jangan membunuh mereka, biarkan mereka pulang aja, ya kan? Bahkan kata Nabi apa? Mereka pulang dengan jalan kaki lah, nggak boleh bawa apa-apa. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan kayak gitulah, ya kan? Minimal mereka bawa barang dagangan, bawa unta sama barang dagangan semampu yang mereka bawa, gitu. Oh ya udah, tapi jangan bawa alat perang. Ya, akhirnya berangkatlah orang Yahudi Bani Qainuqa. Itu singkat daripada tahun kedua. Kemudian tahun ketiga perang Batafan, kalian bisa baca di kitab aja. Perang Uhud juga demikian, Hamra'ul Asad. Ini perang Uhud bukan orang Islam kalah, enggak. Ya, kalian tahu lah pemanah-pemanah itu yang perang rumah tuh, Rumatun, pelempar panah ya kan. 700 orang banding 3000, udah mendekati kemenangan. Cuman karena mereka tergiur dengan harta. Nah, ini bukti bahwa terbenar bahwa perkataan Sayyidina Umar lebih tepat. Kan? Jangan tergiur dengan harta lebih dulu kan. Kemudian kalah di perang Uhud sampai ntar comeback nih di Hamra'ul Asad. Mungkin kalian pernah dengar di Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad ini tempat ya. Jadi ketika menang perang Uhud,
orang-orang kafir Quraisy sudah senang lah, oh kita udah menang gitu kan. Mereka party di tempat apa gitu kan, di Hamra Asad. Nah, jadi kaum muslimin dengan tersayat-sayat pedang gitu kan, darah-darah gitu kan, berangkat ke tempat pastinya orang-orang Yahudi. Orang-orang kafir Quraisy lagi berparti, berangkat mereka ke Hamra Asad. Itu dengan darah yang mengalir kan. Ada satu orang lewat ngelihat, ini mau kemana nih kan. Akhirnya disampaikan, oh mereka mau nyerang orang kafir Quraisy, comeback. Ya udah, dia duluan gitu. Datanglah sampai ke Hamra Asad, ngelihat orang-orang Yahudi Quraisy lagi party, infoin, itu orang yang kalian kalahin mau ke tempat kalian sekarang nih, pengen balas dendam. Nah, akhirnya apa? Allah turunkan ke hati mereka rasa takut. Akhirnya mereka pun pulang ke Mekah. Nah, itu kondisi lagi mabuk tuh. Bayangin, ngesot, bahkan ada yang ngesot, nggak sanggup jalan, paksa gitu. Bukan karena dipaksa sama Nabi, enggak, karena mereka pengen balas dendam gitu. Lagi-lagi karena nggak patuh sama aba-aba yang udah Nabi berikan. Ada kitab bagus punya Mahmud Abbas bin Al-Akad, ya, Abqariyatun Nabi, kejeniusan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian menikah dengan Ummu Kulsum dan Hafsah. Kemudian turun juga ayat pengharaman khabar dan lahirnya Sayyidina Hasan di tahun ketiga ini. Nah, ini lahir Sayyidina Hasan, baru lahir Sayyidina Husain. Jadi bukan kembar, ha? Kita mungkin ngiranya kembar. Pengharaman khamar tahu kan gimana stepnya kan? Ada inilah beberapa kejadian yang akhirnya membuat ayat turun. Ingat ya? Jadi kalian jangan, jadi dengan kondisi orang Arab yang sangat senang dengan khamar, ya, mereka langsung diturunkan ayat, oh ini haram, nggak boleh, nggak gitu, nggak segampang itu kan. Karena berat lah. Misalkan kita lagi suka-suka belajar nih, ya kan? Misalnya lagi suka-suka belajar, tiba-tiba ada perintah jangan belajar. Oh nggak bisa, saya lagi senang belajar, saya lagi suka talaki misalkan, ya kan? Nggak bisa diturunkan ayat langsung dipatuhi. Tapi karena tunggu momen, ya kan? Momen pertama karena misalkan ada kejadian Sayyidina Ali selesai dari perang apa? Anda nggak tahu perang apa kan? Jadi Sayyidina Ali selesai perang di satu tempat di rumah Ibnu Auf, kalau nggak salah. Beliau dijamu dengan makanan, kemudian ada khamar, minuman khamar juga. Itu belum dilarang kan? Udah, dan minum khamar. Salat tiba waktu maghrib, Sayyidina Ali jadi imam. Sayyidina Ali langsung jadi imam, kemudian kata ditaklikannya tuh faqaddamuni, mereka mempercayakan aku sebagai imam, kan? Fa usalli fa aqra'u, kata beliau. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Wa la ta'buduna a'budu ma, saya sembah apa yang kalian sembah, wa ta'buduna ma a'budu. Sampai mudah-mudah tuh nggak habis ya. Turun ayat. Nah, sampai 4 kali lah, ya. Yang pertama di khamar itu ada obat, ada manfaatnya dikit. Kemudian yang ketiga, orang Islam setelah minum khamar mabuk kan. Oh si A bilang ngomongin saya nih, padahal bukan dia gitu. Akhirnya tersebar kebencian. Turunlah ayat nggak boleh minum khamar. Nah, Bani Nadir ini mereka nggak ikut perang memang, tapi ada yang mengatakan ngasih bocoran, ya. Terus Bani Nadir ini mereka ngundang Nabi sebelumnya nih,
sebelum nggak perang nih, pengusiran nih. Karena mereka pengecut. Perang kan kalau terjadi respon yang cukup, ini enggak, sembunyi. Jadi Bani Nadir ini ngundang Nabi ke rumah mereka. Datang Nabi dari jauh tuh, datang. Terus begitu sampai di rumah, itu dari atas sudah nyiapin ini batu gede buat ditimpakan ke Nabi. Kemudian berharap Nabi mati gitu. Nah, datang Nabi ke rumah mereka, baru duduk tuh, baru di tempat sama Abu Bakar, beberapa sahabat lah. Sampai di tempat duduk bentar, tiba-tiba langsung turun info dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, mereka pengen membunuh Anda. Baru duduk langsung pergi Nabi itu. Sahabat kaget lah. Baru juga nyampe, Nabi langsung ke Madinah, nyiapin pasukan buat kita sekarang berangkat ke Bani Nadir, bawa pasukan. Akhirnya Bani Nadir langsung kabur ke benteng-benteng mereka. Seperti biasa dikepung, nggak ada perlawanan. Akhirnya juga sama diusir dengan cuman membawa barang yang bisa dibawa. Kemudian ada peristiwa Bir Maunah sama peristiwa Raji, ini penting nih. Jadi kan ada satu tempat di Mekah, di Madinah, minta sama Nabi buat diajarkan Islam ke kampung tersebut, Nabi langsung merespon, kata Nabi, oke. Diutus sama beberapa sahabat, rupanya malah dibunuh. Nah, itu membuat Nabi sangat sedih lah. Kenapa? Karena dengan kondisi Islam belum begitu kuat, kemudian yang dibunuh orang-orang yang hafal Quran, orang paham agama, gitu. Itu peristiwa Maunah sama Raji. Kalian bacalah. Maunah ini nama sumur lah, Biru Maunah. Kemudian ada perang Daumatul Jandal. Ada juga perang Bani Mustalik, perang Khandaqnya kalau dicerita semua habis nih. Durasinya habis buat untuk 1,5 jam. Ya kan? Perang Daumatul Jandal, Bani Mustalik, sama perang Khandaq atau Ahzab. Nah, ini mungkin dikit tentang Khandaq. Ini mana Salman? Nah, ini ide daripada Salman Al-Farisi dari Persia. Khandaq itu apa? Khandaq itu parit. Dinamakan Ahzab juga. Kenapa? Ahzab itu banyak kelompok, banyak partai di perang Khandaq. Jadi kaum Quraisy ngumpulin banyak lah, totalnya bahkan dihitung ada 10.000 lawan berapa? Lupa lah, 10.000 pasukan. Digali parit sama Salman Al-Farisi, itu juga banyak kejadian lah, itu kalian baca di referensinya langsung. Kemudian ada pengusiran Bani Quraidah juga demikian. Sebetulnya Bani Quraidah ini mereka agak dengan kondisi yang agak lemah, paham ya? Ini paling kuat nih, ini paling lemah. Nah, Bani Quraidah mereka nggak mau ikut campur sebetulnya. Nah, ini di perang Khandaq nanti kan, kaum munafik, itu Khandaq sangat dalam tuh. Ada yang mengatakan berapa kemarin Pak? Kedalamannya itu sampai dalam kali lah. Kemudian dalam terus jarak ke sananya, kuda itu nggak sanggup lompat. Walaupun ancang-ancangnya 1.000 meter misalkan, nggak sanggup nyebrang ke ini. Misalkan ini apa namanya itu kayak paritnya, gitu kan? Ini ancang-ancangnya segini nih. Ini tempat yang akan di seberang kan. Kuda itu nggak sanggup loncat ke sebelah. Saking dalamnya, saking jauhnya, sampai nanti turun hujan lah. Nah, itu yang membuat kacau balau. Ini juga seru nih, cuman nggak mungkin kita cerita di sekarang kan. Bahkan itu khusus perang Khandaq aja satu video tuh, itu bagus lah kalau kalian mau baca. Nanti ada hubungannya sama Bani Quraidah. Bani Quraidah ini mereka lemah nih. Ini yang tadi perang Khandaq kan mereka menjaga Madinah kan, dengan parit Khandaq. Di Madinah ada orang Yahudi, Bani Quraidah, tersisa mereka, dan mereka nggak ada urusan,
Cuman ntar Bani Quraidah ini dipanas-panasin sama Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Qainuqa yang udah diusir duluan. Kalian percuma kalian ada di sana, manfaatkan kelicikan kita, ya gitulah, ya kan? Sifat kita yang berdarah daging itu licik, ya kan? Manfaatkan itu, karena dipanas-panasin sampai oke, gitu, ya kan? Mereka pun diusir. Seperti biasa, sebelum diusir mereka ke benteng. Oke, ini juga turun ayat hijab. Nah, kemudian ada pembaiatan. Ini juga perang Hudaybiyah. Ingat, perang itu bukan Islam yang mulai, enggak. Tapi karena ada percikan dari lawan, dari musuh. Nah, perang Bani Mustalik itu yang ini bukan, Pak? Yang orang kaya tuh. Yang Nabi menikahi perempuan-perempuannya, ya. Ya enggak? Ya. Jadi di perang Bani Mustalik ada Haris namanya, Haris bin apa gitu kan. Dia berniat pengen nyerang Nabi. Dia ngutus mata-mata. Begitu sampai mata-mata, si utusan ini dibunuh sama para sahabat. Sampai info ke si Haris, akhirnya dia takut lah kan. Ya udah, akhirnya Muslimin, orang Islam berangkat ke Bani Mustalik. Singkatnya mereka kalah, ya. Ada perempuan-perempuan yang ikut. Salah satunya anak daripada si Haris. Siapa namanya? Chan? Burairah ya. Burairah, ya. Akhirnya mereka mau dijadikan budak. Ingat ya, Bani Mustalik ini orang kaya semua. Orang-orang hedon lah. Mau dijadikan budak. Ansari jangan nyender. Bani Mustalik, ya kan? Mau dijadikan budak, tapi kayaknya agak susah, orang kaya, ya, mau kita jadikan budak, ya orang kaya, malah kita yang kecapean. Akhirnya Nabi menikahi anak daripada Bani Mustalik, ya. Sahabat, ingat lah, kan ada banyak perempuan-perempuan tuh yang mau dijadikan budak, mau dibagi sama Nabi ke para sahabat, biar ambil budak, gitu kan. Nah, Nabi pengen, ini karena orang kaya. Jangan jadikan budak, kita merdekakan aja. Siapa tahu nanti masuk Islam, gitu kan. Dengan cara apa? Cara bagus nih. Nabi menikahi anak daripada yang kepala suku Bani Mustalik, kan? Kemudian kan yang cewek-cewek yang lain itu kan, yang akan dijadikan budak, saudara sama si perempuan ini. Karena perempuan ini udah dinikahkan sama Nabi, berarti udah merdeka kan? Mereka nggak kayak gimana? Kayak nggak sopan. Masa ya saudara-saudara istri Nabi kita jadikan budak, paham nggak? Nah, akhirnya semua memerdekakan budak tersebut, nggak jadi dijadikan budak. Nah, itu di Bani Mustalik. Ini juga ada hadis Ifki, ya, hadis Ifki. Nah, itu kalian wajib baca tentang Sayyidah Aisyah fitnah yang sampai ke beliau. Kemudian Bai'atul Ridwan sama perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu sesama orang Islam, baina orang Islam, antara orang Islam dengan kaum Mekah. Jadi singkatnya Nabi bermimpi pengen umrah sama para sahabat ke Mekah, ya kan? Cuman kaum kafir Quraisy nggak setuju, nggak mau mereka Nabi kembali ke Mekah, ya. Yang ada dia mau buat onar nanti, takutnya malah kami makin kisruh lah, ya. Padahal udah diakidkan sama beberapa mata-mata dari Mekah nih. Orang Mekah ngirim utusan ke Nabi, ya, untuk mengakidkan, wahai Nabi, wahai Muhammad, kamu betul nggak ini mau sekedar menunaikan haji, umrah, ya kan? Iya betul gitu kan. Sampai beberapa mata-mata lah. Sampai ada satu orang, Urwah bin apa, lupa, ya kan? Urwah ini ketika sampai di Hudaybiyah, ketika sampai di tempat Nabi kan. Jadi Nabi kan udah ngobrol sama si Urwah tuh, ya. Nabi pengen sholat. Pas Nabi pengen sholat, ya, Nabi wudu kan, wudu Nabi, para sahabat itu kayak sikut-sikutan. Bahkan dikatakan kada ayak tatilu. Sampai mereka saling
membunuh. Demi apa coba? Demi ngambil bekas air wudhu Nabi buat di apa tuh di biar berkah gitu lah. Nah, ini jadi ayat nih, dalil nih bahwa boleh bertawasul dengan orang-orang yang soleh gitu. Itu di Fathul Bari ada tuh. Ya kan? Nah, singkatnya dia adakanlah perjanjian Hudaybiyah antara orang Islam dengan penduduk Mekah, Madinah dengan penduduk Mekah. Kita gencatan senjata nih, gencatan senjata. Cuman perjanjian ini mengerugikan orang Islam. Kayak gini, kenapa? Jadi misalkan nih, Islam kafir Mekah. Kan? Kalau misalkan ada orang kafir Mekah pengen masuk Islam, pengen masuk agama Nabi, itu mereka wajib ditarik balik ke Mekah. Oke. Tapi kalau ada orang Islam pengen murtad, pengen masuk agama Quraisy misalkan, kafir misalkan, pengen murtad lah, ya. Itu nggak boleh diambil balik sama Nabi. Kan kelihatan merugikan kan? Misalnya biarin aja kalau misalkan dia mau murtad. Tapi kalau misalkan ada orang dari kaum Quraisy pengen masuk Islam, nggak boleh tarik balik. Nabi setuju akhirnya. Sahabat, wah Rasulullah apa nggak merugikan gitu. La'alla fihi khair. Insyaallah ada kebaikan. Nah, selama gencatan senjata, ini dimulai nih surat-suratan kepada raja. Karena udah aman lah, akhirnya kata orang Mekah, oke, kalau kamu pengen umroh tahun ini, pengen umroh, tapi jangan tahun ini, tahun depan. Ya udah, akhirnya padahal tadi udah siap-siap, ya kan? Udah siap-siap, akhirnya pulang ke Madinah. Nabi ngirim surat kepada raja-raja nih. Ada Raja Romawi, Kisra, Muqawqis Mesir, Raja Isi sama Raja Basra. Raja Romawi dia kayak terenyuh lah, ya. Biasa Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Muhammad bin Abdullah gitu. Ini ada muka, ya kan? Antaslam apa gitu, panjang lah kan, masuk Islam dan seterusnya. Cuman Raja Romawi dia enggak, dia membalas dengan memberikan hadiah lah. Gitu. Nah, sedangkan Kisra, Raja Kisra tuh kan, Raja Persia, mereka merobek surat yang diberikan sama Nabi, merobek-robek, ya kan? Sampailah info kepada Nabi, semoga Nabi kemudian mendoakan semoga Allah merobek kerajaannya. Gitu. Ya. Nah, kemudian Muqawqis, Raja Mesir. Nah, kalian pernah dengar enggak? Maria Al-Qibtiyah. Nah, itu kan si Muqawqis ini dia enggak masuk Islam, cuman dia ngasih hadiah, di antaranya si Maria Al-Qibtiyah itu. Al-Qibti, ya. Al-Qib, Egypt itu dari Al-Qib. Al-Qibtu. Qibtu. Ada yang mengatakan Al-Qib itu artinya anak buah Fir'aun. Al-Qib, Egypt. Egypt. Tak ini. Ba ya. Ya, kasrah. Qafnya G. A-nya E. Nah, apa tadi bahasa Yunani apa? Apa? Hubungan apa? Egypt dengan bahasa Yunani. Nggak tahu di Yunani atau apa. Ada? Asalnya dari yang pernah dengar Egyptos. Jadi Egypt. Oh ya. Bukannya lebih duluan Mesir. Mungkin ini kayak di dalam bahasa Yunani itu kayak gini pelafalannya gitu. Oke. Sedangkan Raja Basra ini ngebunuh utusan Nabi. Najasyi akhirnya dia masuk Islam, ya kan? Oke, itu tahun ke-6 singkatnya. Nah nih, perjanjian Hudaybiyah, kenapa ada Bai'atul Ridwan? Ini di tempat namanya Ridwan. Mereka Nabi ngebaiat para sahabat. Jadi sebelumnya Nabi kan pengen umroh, ya kan? Itu nggak bawa pedang. Cuman pedang bukan ada bawa pedang buat apa ya? Jaga-jaga gitu. Bukan buat ngehunus bawa dari awal nggak. Akhirnya Nabi mengutus Sayyidina Utsman. Negosiasi lah, ya. Tapi tiba-tiba tersebar info bahwa Sayyidina Utsman
udah dibunuh. Ya. Nabi langsung membaiat para sahabat, ini kita diajak perang nih. Nah, baru perang. Ketika para sahabat dan Nabi tadi udah berazam pengen nyerang, datanglah Sayyidina Utsman. Rupanya cuma hoax, nggak dibunuh. Ya kan? Itu tentang Madinah di tahun ke-6. Oke. Ingat Hudaybiyah, perjanjian antara orang Islam dengan Mekah. Nanti ujungnya ini nih, ujungnya di Fathu Mekah. Perjanjian yang dilakukan sama orang Islam, gencatan senjata, malah dilanggar sama orang Mekah. Nah, ini Fathu Mekah nih. Nah, di tahun ke-7 nih singkatnya. Tahun ke-7 ada perang Khaybar. Ini perang yang sangat memorable lah. Sayyidina Ali tahu kan? Sayyidina Ali itu kan benteng Yahudi kan ini kuat, ya kan? Sampai Sayyidina Ali ngangkat. Kalian lihat pintu Mesir lah, biar gampang. Pintu Mesir yang gede itu, angkat, siapa berani? Siapa sanggup? Ya kan? Kayak Habib nggak sanggup tuh, ya kan? Berat tuh, itu kecil, ini lebih gede, lebih gede. Bahkan katanya Raja Romawi pun nggak sanggup, bukan Raja Romawi, kayak pasukan-pasukan tuh kayak kewalahan. Ya. Ini setelah Sayyidina Ali mulai, nah ini pamor Sayyidina Ali makin terkenal. Sebelumnya di perang Badar, Sayyidina Ali battle lah lawan antar 3 orang, Hamzah bin Abdul Muthalib sama Nabi, kemudian ada Sayyidina Ali, ada Utbah kalau nggak salah satu lagi. Nah, menang lah 2 orang ini, satu lagi kalah. Nah, di perang Khaybar, pamor Sayyidina Ali makin menjulang. Nah, kan? Nah, itu terkenal tuh. Sayyidina Ali sangat kuat, mampu ngangkat pintu orang Yahudi yang terkenal berapa? Lupa. Beratnya itu ada di taklik lupa. 90 bang. 90 apa? Kilo lagi. Hah? Kilogram. Kilogram. Berarti hampir 1 ton. Oh ya, kilo ya, betul. Oh ya, 900. segede apa tuh? Ya, Ya idein aja bang. apa? Ya. Nah, tapi Sayyidina Ali nggak mampu ngangkat keranda mayat istri beliau, Sayyidah Fatimah. Ya. Jadi ada kata-kata ini nih, cowok itu sekuat apapun dia, di depan patah hati bukan siapa-siapa. Ya. Pengalaman ya. Ah? Groting. Agak random hari ini ya. Yang tadi. Nah, akhirnya benteng-bentengnya tuh dikalahin semua, ditaklukkan semua, sampai orang Yahudi pengen perang tapi belum perang udah kalah. Ya. Kemudian juga masuk Islamnya Khalid bin Walid, yang kelak beliau akan menjadi pemimpin perang nih di perang Tabuk kalau nggak salah. Nah, perang Tabuk ini lawan Romawi, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian ada perang Mu'tah, kemudian terjadi pembebasan kota Mekah. Perang Mu'tah ini sebelum pembebasan kota Mekah, ya. Kemudian ada perang Hunain dan perang Taif. Nah, perang Taif. Nah, di perang Hunain, nah, ini juga ada kejadian yang sangat bagus lah. Jadi ini orang Hunain sama ini Taif nih, orang Badui, Arab Badui. Ya. Mereka takut nih karena Nabi udah menguasai kota Mekah. Pasti nanti mereka akan nyerang Badui ini. Akhirnya mereka ngerespon, memberontak. Ya. Tapi kalah nih orang Hunain dan Taif. Ini terjadi desas-desus tentang para sahabat. Jadi di perang Hunain, Nabi ngebagiin ini penting nih, ini sangat penting. Bahkan nih Syekh Buti sekalipun nangis pas nyampein perang Hunain. Jadi para sahabat, ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin, Nabi ngebagiin harta rampasan perang
cuman buat orang-orang Muhajirin yang notabene orang Mekah berangkat ke Madinah. Nah, bayangan ini, Nabi ini, ya kan? Depan ada orang-orang Muhajirin, di belakang Nabi ada orang-orang Ansar, agak jauh lah, ya kan? Mereka kayak, lihat Nabi, kita nggak dibully, ya, cuma ngebagiin harta ke ghanimah ke kawan orang-orang Muhajirin, ya kan? Ke orang-orang Muhajirin. Sampailah info tersebut ke telinga Nabi. Saya baca teksnya. Ini sangat bagus lah. Di perang Hunain tahun ke-8. Bahkan kata Syabuti, kalian wajib hafal ini teksnya ini. Selain perang Taif, selain ketika hijrah Nabi ke Taif. Kan Nabi kan minta doa kan. Doa sama Allah. Ya. Datang malakul Jabal tuh. Ya Muhammad, ini malakul Jabal. Fa in aratta, kalau kamu mau saya timpakan 2 gunung ini ke penduduk Taif, ya, saya akan lakukan. Kalian habiskan dulu Nurul Yakin, baru baca ini. Insyaallah akan lebih enak lah. Dah, nih saya baca ini teksnya nih. Ya. Nah, fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan ini penting nih. Fa arsala ila al-ansar fajtama'u fi makanin a'adda lahum. Ya, ketika sampai info desas-desus para sahabat kepada Nabi, ya. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat Ansar di satu tempat yang telah Nabi siapkan, ya kan? Walam yad'u ma'ahum ahadan ghairahum. Nabi cuma mengumpulin orang-orang Ansar. Tsumma qama fihim fahamidallah wa athna alaihi bima huwa ahlu. Ya. Kemudian Nabi bangun, puja-puji kepada Allah, kemudian mengatakan tsumma qala, ya ma'syaral ansar, ma qalatun balagatni ankum. Apa ini desas-desus ini yang telah sampai ke telingaku, kata Nabi, ya. Alam atikum dulalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku datang kepada kalian, ya kan? Dulalan dalam keadaan kalian tersesat. Saya kayak enggak ada agama, ya kan? Fahadakumullahu bi. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian bi bisa babiku, dengan sebab aku, ya kan? Wa kuntum tafarriqina fa'allafakumullahu bi. Kemudian kalian tercerai-berai. Kan musuh Aus dan Khazraj kan musuh-musuhan, ya. Kemudian aku menjadi penyatu bagi kalian. Aku yang menjadikan hati kalian bersatu, kata Nabi. Wa kuntum ma'alatan fa aghnakumullahu. Dan sebelumnya kalian itu pakai alah tuh apa ya? Ya inilah kurang. Fa'aghnakumullahu bi. Kemudian aku dijadikan oleh Allah untuk menjadikan kalian cukup. Ya kan? Oke, kullama qala lahum min dzalika syai'an qalu. Kan ada 3 nih, ada 3 ungkitan kan? Nah, perhatikan ya. Ini penting nih. Kullama qala lahum min dzalika syai'an qalu bala gitu. Betul Rasulullah, betul Rasulullah. Ya kan? Allah wa rasuluhu yani aman wa afdal. Ya kan? Tsumma qala ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Tidakkah kalian sudi untuk merespon wahai kaum Ansar? Jangan bala-bala aja. Mereka cuma menjawab bala, Allah wa rasuluhu aman wa afdal. Ala tujibuni ya ma'syaral ansar. Qalu bimadza nujibuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dengan apa kamu jawab? Ya. Allah lillahi wa li rasulihi al-mannu wal fadlu.
bagi Allah dan bagi Rasulnya keutamaan dan kebaikan, segala kebaikan. Faqala alaihi wasallam, "Amma wallahi law syi'tum laqultum wa fala saddaqtum wa la suddiqtum ataitana mukadzdzaba fasaddaqna." Nah, ini dibalas nih. Ini penting nih, dibalas sama orang Ansar ya kan. "Amma wallahi law syi'tum laqultum." Ya kan? "Fala saddaqtum wa la suddiqtum." Ya kan? Kemudian mereka mengatakan apa? "Ataitana mukazzaban wahai Rasulullah." Ingat. Ya kan? Nah, gitulah apa yang kayak kamu di seriusin. Engkau dulu ya kan, datang ke tempat kami mukazzaban dalam keadaan engkau didustai. Engkau misalnya kayak Nabi Muhammad itu pembohong, penyihir. Kan itu kan? Nabi datang ke Madinah dalam kondisi itu kan. Kemudian apa? Fasaddaqna ya Rasulullah. Tapi cuman kami ya Rasulullah yang membenarkan engkau. Nah, itu balasan dari kaum Ansar. Sebetulnya mereka enggak tega ngomong kayak gini. Cuman kata Nabi, ala tujibuni. Ya kan? Kata ini lagi. Wa ataitana makhdulan fanasarnak. Wahai Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan makhdul. Makhdul itu direndahkan. Ya kan? Fanasarnak, kemudian kami yang menolong engkau wahai Rasulullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa taridan fa'awainak wa 'ailan fa'asainak. Engkau datang ke Madinah enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kami penuhi semua tanggungan engkau. Kami cukupkan engkau. Dibalas nih. Bahkan kaum muhajirin, kaum yang dari kampung antum. Kayak itulah. Ya, kami penuhi, kami berikan mereka tempat tinggal. Ya kan? Kemudian mereka menutup dengan apa? Fasahu balil mannu alaina lillahi wa rasuli. Tapi tetap Allah, tetap kebaikan segala kebaikan dan segala kebaikan milik Allah dan Rasulnya. Udah diungkit tapi tetap menghinakan enggak tega ngomongnya. Ya. Balil mannu wa fadlu lillahi wa lirasuli. Tsumma taba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan. Kemudian Nabi langsung merespon balik. Kata Nabi apa? Awajadtum ya ma'syaral ansar fi anfusikum min ajli la'a'atin minad dunya ta'allafat biha qauman liyaslamu wa wakkaltukum ila islamikum ala tardawna ya ma'syaral ansar ay yadhhaban nasu bisyati wal ba'iri wa tarji'u bi rasulillah ila rihalikum. Wahai kaum Ansar, apakah kalian masih mau memperebutkan syah dan ba'ir yang dimana itu adalah kehinaan dunia? Misalnya kayak ya udah dunia ya. Apakah kalian enggak ridho mereka membawa pulang syah dan ba'ir, unta dan seterusnya ya? Sedangkan kalian pulang bersama Allah dan Rasulnya. Nah, itu kata Nabi itu ya. Fa wallahi lamma lima tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang sekarang, Allah dan Rasulnya, itu jauh lebih bagus daripada apa yang dibawa pulang sama kaum muhajirin, kata Nabi. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Nah, itu udah kuat kan itu. Demi zat Muhammad yang berada di tangannya, ya kan? Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar. Demi Allah, ya. Kalau bukan karena hijrah, aku adalah orang Ansar. Buktinya Nabi cuma numpang lahir, bahasanya gitulah di Mekah. Kemudian Nabi pindah ke Madinah. Kalau bukan perkara hijrah, Allah perintahkan aku untuk hijrah. Ya, sungguh aku aslinya adalah orang Ansar. Ya. Walau salakan nasu Sya'ban wasalakat al-ansaru Sya'ban la salaktu Sya'bal ansar. Kalau seandainya kalau seandainya ada satu kelompok ya kan, milih jalan A, tapi kelompok Ansar milih jalan B, la salaktu maslakal ansar. Aku akan mengikuti jalan orang-orang Ansar, kata Nabi. Kalau misalkan kaum Ansar kenapa di jalan B, saya juga akan kena hal yang sama. Apa yang kalian makan, itu yang aku makan, kata Nabi. Itulah. Kan? Wa innakum satalqauna asaratan min ba'di fasbiru hatta talqauni ala al-haudi. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Nah, itu yang Nabi itu. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar, rahmatilah anak-anak Ansar, rahmatilah anak daripada anak-anak Ansar, cucu-cucunya gitu. Nah, doa langsung tuh ya. Kemudian fabakal qaum, kemudian menangislah orang-orang Ansar hatta ikhdallat lihahum, sampai menetes air mata sampai ke jenggot-jenggot mereka.
Wa qalu radina billah wa rasulihi qasaman wa nasiban. Qasman wa nasiban. Kami ridha kepada wahai Rasulullah, ya udah sekarang kami ridha dengan Allah, pembagian dan jatah. Kalau kami nggak kena nggak masalah. Selama kami punya Allah dan Rasulnya. Nah, kalian silahkan lihat di YouTube Niat Syubuti itu yang membahas tentang pembagian harta. Itu sangat dikenang lah. Ya. Oke, itu selesai dari tahun ke-8. Oke, tahun ke-9 kedatangan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini udah tahun-tahun terakhir nih mendekati Nabi wafat. Adi bin Hatim itu siapa? Adi bin Hatim, dia orang luar Madinah, datang kepada Nabi, ya kan? Dia Nasrani, datang kepada Nabi, lagi jalan di jalan, Nabi tiba-tiba sama Adi bin Hatim, ada seorang nenek-nenek, ya kan? Manggil Nabi, ya kan? Manggil, Nabi merespon, ditinggalin bentar Adi bin Hatim. Itu kata si Adi bin Hatim, ngomong panjang kali, kayak ada urusan gede lah, kayak ada urusan proyek apa misalkan, ya. Padahal cuma perkara yang menurut orang biasa nggak penting gitu. Atau nanti aja gitu, ada tamu dari luar gitu. Enggak, Nabi merespon dengan sangat luar biasa. Kata Adi bin Hatim, kalau ini orang mustahil orang biasa. Kalau bukan Nabi nggak mungkin kayak gini. Nah, itu tanda pertama tuh, kata Adi bin Hatim. Sampai di rumah gitu kan, Nabi menawarkan Islam kepada Adi bin Hatim. Kata Adi bin Hatim, saya berpegang kepada agama Nasrani, kata si Adi ini. Kemudian Nabi mengatakan, inni adraktu dinaka, kan? Aktsar min idrakika dinak. Aku mengetahui agama kamu melebihi pengetahuan engkau kepada agama engkau, kata Nabi. Haqqan ya Rasulullah, dijawab sama si Adi, kan? Haqqan gitu. Ya serius. Akhirnya singkat cerita ntar dia masuk Islam. Banyak hal-hal yang dia lihat dari Nabi. Ya. Jadi ntar banyak lah kejadian-kejadian. Ada orang masuk Islam karena tawanan, ada orang masuk Islam karena ngelihat Nabi Muhammad SAW dengan segala macam-macamnya. Kemudian tanda-tanda daripada kitab-kitab Taurat. Kan di kitab Taurat, di kitab Injil kan ada info-info tentang Nabi. Nabi bahkan mengatakan, kamu emang nggak baca kitab kamu? Kan di kitab kamu ada info tentang aku. Gitu. Akhirnya karena itu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ini perang Tabuk, ya kan, dipimpin sama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang nggak pernah kalah perang, ya kan? Cuman beliau wafat di kasur perang Tabuk. Tapi nggak terjadi perang. Orang Romawi malah pengen damai. Ya udah di respon damai. Nah, ini bukti bahwa Islam nggak disuar dengan perang. Ya kan? Kemudian ada penghancuran Masjid Dirar. Masjid Dirar ini didirikan sama orang-orang munafik untuk nyaingin masjid Nabi yang ada di Madinah, gitu. Di Kuba bahkan. Ya. Nah, ini tempat kumpul orang-orang munafik. Kemudian masuk Islam penduduk Taif. Nah, ini yang Nabi doakan nih, yang ketika Nabi hijrah ke Taif, ya kan? Nabi kata Nabi apa? Ya kan? Inni la rajautu an yakhruja min sulbi hadhihi taif min hadzal qaum, ya kan? Orang-orang yang aku mengharap akan keluar dari tulang sulbi dari penduduk kaum ini, orang-orang yang akan menolong agama Allah. Nah, itu yang dicontoh sama Abul Abbas Al-Mursi. Pernah cerita belum? Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian turun syariat haji, Abu Bakar berhaji bersama para sahabat. Ya. Nah, ini ntar ada orang-orang yang luar Islam nih, mereka ikut sama Abu Bakar berhaji, tapi dengan keadaan telanjang. Alasannya apa? Karena mereka merasa orang hina gitu, jadi nggak layak, ya kan? Akhirnya Nabi membiarkan. Gitu. Cuman tahun depannya, ketika tahun ke-10, Nabi berhaji. Yang ini enggak. Nabi haji tahun ke-10. Kemudian kali ini dipimpin Abu Bakar. Kali ini Nabi yang memimpin, tapi udah nggak ada yang, cuman orang-orang Islam yang haji di tahun ke-10 ini, ya kan? Haji wada sama khutbah wada. Nah, itu juga masyhur. Nah, ini puncaknya, banyak kabilah-kabilah luar yang pergi ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Nah, itu setelah Fatu Mekah. Ada
kesabaran yang panjang dari perjanjian Hudaybiyah. Malah orang-orang Quraisy dengan perjanjian tadi malah Islam makin berkembang. Mau dibiarkan makin berkembang, enggak dibiarkan makin berkembang juga. Nah, kan? Kalian pernah lihat di Instagram nggak ada video satu orang kayak foto tentang inilah video kuno, ya, video kuno. Ada kayak Mekah gitu, Mekah. Kemudian Nabi kan pernah ini zamiluni gitu kan, setelah perang, setelah dakwah kemudian dicela, dihina dan seterusnya kan. Nabi singkatnya duduk di paha Sayyidah, tidur di paha Sayyidah Khadijah. Ya, katanya apa? Siapa yang akan mengikutiku wahai Sayyidah Khadijah? Ya, kan? Tiba-tiba videonya pindah ke orang yang jemaah haji tuh. Banyak nih kan? Pakai sound Muhammad Nabi. Oke, kemudian tahun ke-11 Nabi sakit. Itu kayak apa ya? Nabi pernah diracun di perang apa? Nah, kan? Nabi pernah diracun sama seorang perempuan dari Yahudi. Ya. Dia pengen ngetes Nabi atau bukan. Ya, kan? Nabi kalau nggak salah di dagingnya tuh, Di daging kambing. daging kambing itu kan. Sahabat yang menelan langsung meninggal ya. Nabi begitu baru makan dikit kan, kan udah bercampur sama air liur kan. Tiba-tiba Nabi memuntahkan. Kata Nabi apa? Ini ada racun. Gitu. Nah, kambuhnya ketika di tahun ke-11. Entah di perang lupa nah. Ada setelah perang kan, dijamu sama wanita Yahudi gitu. Dia pengen ngetes Nabi ini Nabi atau bukan. Sakit di tahun ke-11, Nabi mengatakan sesungguhnya aku merasakan sakit yang ketika aku di tempat apa yang sebelumnya itu. Nabi sakit kemudian demam tinggi, kumai. Ini kata Sayyidah Fatimah bahkan lupa perumpamaannya. Panas kali ya. Sepanas-panasnya, enggak kayak panas demam kita enggak. Ya. Kemudian salat dipimpin sama Abu Bakar. Ya, ya banyak inilah. Antar Nabi sempat ngelihat juga. Bahkan Nabi udah masuk ke saf kan, sempat kan. Abu Bakar kemudian mundur, ditahan sama Nabi. Sampai wafat Nabi, kemudian muncul fitnah. Ya kan? Ada yang murtad. Nah, baru setelah Nabi wafat itu ada yang murtad. Datang Sayyidina Umar, kan. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, kan? Siap-siaplah pedangku akan terhunus di lehernya, kata Sayyidina Umar. Kemudian di tengah kondisi yang carut marut, datang Sayyidina Abu Bakar naik ke atas mimbar, kan? Mengatakan apa? Man 'abada Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man 'abada Allah wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Sedangkan siapa yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah hidup tidak akan pernah mati. Nah, sahabat-sahabat sibuk mengurus Abu Bakar, Utsman sama Sayyidina Umar itu ngurus ini masyarakat gitu kan. Sedangkan Sayyidina Ali itu lagi ngurus pemakaman Nabi. Nah, ini nih yang jadi pandangan orang-orang Syiah. Oh, ini the next Nabi lah. Nah, itu adalah Sayyidina Ali. Sampai muncul bahkan katanya malaikat Jibril itu salah orang tuh ketika ngirim wahyu. Nah, itu ada tuh, ada yang ekstrem. Nah, kan? Ada yang masih agak lumayan. Gitu. Ya, selesai fase di Madinah. Ada soal? Istri Nabi ini dari Bani Musa. Belum salib. Kenapa? Siapa? Abu Hurairah. Barrah. Hah? Barrah. Abu Hurairah apa? Barrah kan? Kau ada lagi? Ya, ada dia di Barrah. Ya. Cari lagi. Cari kan? Kecilkan verifikasi itu.
Cia. Yang lain ada soal nggak? Barrah bintul Haris Sayyidil Qaumi. Di bawahnya Mana? satu baris dua baris gitu ya. Agak ke kiri dia. Selang 3 baris mungkin. Atau cek aja di paragraf itu di kaca ada nggak? Tazawwaja Barrah bintul Haris Lain? alati yang Barrah. Barah. Coba. Zilalah. Mau nanya ini. Yang dia takut terbunuh di Umayyah bin Khalaf. Iya, Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf. Ini. Ramadan. Ya nih. Umayyah bin Khalaf tuh ini dia punya budak. Kalau nggak salah. Siapa? Bilang berapa bukan? Ammar bin Yasir. Emaknya kan? Mamanya juga Ammar bin Yasir juga. Itu nah nih, nama ibu daripada Ammar bin Yasir itu Sumayyah. Langsung dibunuh di depan Ammar bin Yasir. Ya kan? Sama si Umayyah bin Khalaf. Ada ini? Ada yang kurang mungkin? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma salli afdal salati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ذكرك الذاكرون